Kabar gembira buat para supporter timnas Indonesia, Menpora ungkap ada 3 pemain segera proses naturalisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi adanya 3 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama tersebut adalah Maura Zijlstra dan 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari program PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program ini mendapat dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tetapi yang sudah dijamin adalah Mauro. Untuk 2 pemain lain masih dalam proses, namun hal ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Mauro Zijlstra, penyerang FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang sudah mendekati tahap akhir naturalisasi. Untuk Mauro, dokumen dan berkasnya sudah kami terima dan siap untuk diproses. Namun, untuk 2 pemain lainnya, Kemenpora masih menunggu berkas dari PSSI. Prinsipnya, kami akan mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar, jelas Dito. 2 pemain keturunan yang dimaksud oleh Dito masih belum diumumkan secara resmi. Namun, rumor yang beredar menyebutkan nama Kenzo Goudmin dan Danilo Doekhi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa proses naturalisasi 2 pemain tersebut masih terkendala karena berkas keturunan Indonesia miliknya perlu dicari lebih lanjut. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemerintah pun berharap para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prinsipnya, kami hanya menunggu agar semua dokumen selesai sehingga mereka dapat membela timnas Indonesia. Pemerintah siap mendukung penuh langkah PSSI ini, tutup Menpora Dito. Nova Arianto mengirim permohonan maaf kepada supporter tanah air usai perjalanan berakhir timnas U17 Indonesia. Setelah semua yang dilakukan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, seharusnya tak perlu ada maaf dari mereka. Garuda Muda memberi kebanggaan bagi seluruh negeri dengan penampilan sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Dalam 3 laga grup C, Putu Panji dan kawan-kawan menyapu bersih 3 laga kontra Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Hasil tersebut membuat Indonesia lolos ke fase gugur, sekaligus memenangi tiket ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia lantas menghadapi Korea Utara pada laga perempat final, Senin, 15 April 2025, malam. Hasil pada laga semalam tergolong jauh dari memuaskan, yaitu kekalahan telak 0-6. Meski Korea Utara hanya berjarak 5 peringkat di ranking FIFA di level senior untuk melihat peta kekuatan sepak bola, tim asuhan Nova Arianto terlihat kalah kelas. Perbedaan pengetahuan bermain di level tertinggi Asia terlihat pada gol kelima Korut pada menit ke-61 yang dicetak RI Kangrim. Gol tersebut berasal tepat kick-off restart Indonesia usai kebobolan gol keempat, bola lambung dimentahkan, Korut mengirim balik bola, bek Indonesia gagal berduel, gol tercipta. Usai pertandingan, Nova Arianto mengirim pesan mengharukan berisi permohonan maaf pada supporter tanah air. Saya minta maaf akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar, tulis Nova di Instagram. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras semua pemain yang sudah berjuang memberikan yang terbaik. Banyak pengorbanan dilakukan pemain tetapi semua terbayarkan dengan kami lolos Piala Dunia U17. Ini adalah turnamen level Asia pertama Nova bersama timnas U17 Indonesia. Ia sebelumnya bekerja sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong selama 5 tahun di berbagai kelompok umur. Termasuk semua staf pelatih dan ofisial yang bekerja sangat keras dalam menyiapkan agar pemain bisa maksimal di setiap pertandingan, tulis Nova lagi. Pastinya semua punya peran masing-masing dalam kesuksesan tim ini meraih mimpi kami ke Piala Dunia U17. Tak lupa kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir beserta jajarannya termasuk pemerintah atas semua dukungan dan support yang diberikan. Seyogianya Nova tak perlu mengirim permohonan maaf semacam itu. Justru kami supporter yang telah memberi ekspektasi tinggi, yang harus meminta maaf pada anak-anak muda tersebut. Meski tersingkir dari Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 mendapatkan apresiasi dari penasihat teknis PSSI, Jordi Crauf.
Armada Nova Arianto itu dikalahkan Timnas Korea Utara U17. Timnas Indonesia U17 ditaklukkan Korea Utara U17 dengan 6 gol tanpa balas dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, pada Senin, 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Penasihat teknis, Jordi Crauf, merespons hasil negatif Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 yang membuat perjalanan Zahabi Goli dan kawan-kawan terhenti di Piala Asia U17 2025. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara U17, ujar Jordi Crauf lewat laman X pribadinya. Kita harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain, dan ofisial yang sudah bekerja keras sampai sejauh ini, lanjutnya. Pria kelahiran 9 Februari 1974 itu juga berharap Coach Nova dan Timnas Indonesia U17 bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin setelah terhenti Piala Asia U17 ini. Ia pun menyinggung pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa agar bisa dimanfaatkan untuk Piala Dunia U17 mendatang. Setelah Piala Asia U17 ini usai, saya harap pelatih dan para pemain bisa jadikan turnamen ini pengalaman berharga, kata Jordi Crauf. Saya pikir banyak pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa. Piala Dunia U17 yang akan datang kita perlu manfaatkan mereka jika ingin lebih berprestasi, tegasnya. Meski gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 telah menyegel satu tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025 Qatar pada November tahun ini. Keberhasilan itu didapatkan setelah Timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025. 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025, nomor 1 Miliano Jonathans. Ada sebanyak 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain keturunan. Tak sembarangan, pemain-pemain berdarah Indonesia ini memiliki karir cemerlang di Eropa. Sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, di era Erick Thohir adalah Jay Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Demi misi lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia 2027, tak sampai di situ usaha PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. Okezone memprediksi, 3 pemain keturunan tambahan di bawah ini berpotensi resmi menjadi WNI sebelum Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025. 3. Tristan Goijer, PC Zwolle. Tristan Goijer yang memiliki tato bertuliskan kata "keluarga" di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali. Baru-baru ini dalam wawancara dengan Voetbal International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PC Zwolle ini mengikuti terus perkembangan Timnas Indonesia. Pemain yang dalam pemulihan cedera lutut ini dapat bermain di banyak posisi. Pemain bertinggi badan 185 cm ini dapat diperankan sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah. 2. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Medio Februari 2025, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor terbang ke Turki. Di sana, ia dikabarkan membujuk fullback kiri Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde, untuk membela Timnas Indonesia. Asisten pelatih Tim Nasional Indonesia, Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk Tim Nasional Indonesia, tulis laporan dari akun 1907 Bros pada 22 Februari 2025. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Nama terakhir adalah Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, tiba di Jakarta semalam. Ia datang ke Jakarta kabarnya untuk memenuhi undangan PSSI. Jika pertemuan ini berjalan positif, Miliano Jonathans berpotensi sudah membela Timnas Indonesia pada Juni 2025. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans bisa membentuk kolaborasi apik di lini depan bersama Ulla Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Di sisi lain, Maaskant mengungkap alasan utama mengapa para pemain keturunan Belanda lebih memilih untuk membela Timnas Indonesia.
Ia menyebut bahwa mayoritas dari mereka melihat Indonesia sebagai satu-satunya jalan untuk tampil di level internasional karena peluang memperkuat timnas Belanda sangat kecil. Mari kita jujur saja. Para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain di tim nasional Belanda, tegasnya. Maaskant mengakui bahwa beberapa pemain naturalisasi memang tampil cukup baik di Eredivisie, namun menurutnya level itu belum cukup mumpuni untuk bersaing di panggung internasional. Mereka adalah pemain bagus di Eredivisie, tapi tentu saja grup itu tidak ada apa-apanya di level internasional, tambahnya. Kritik tajam ini menjadi tantangan serius bagi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Belanda itu kini dituntut untuk menemukan formula ideal antara memanfaatkan pemain keturunan dan mengembangkan talenta lokal. Maaskant mengingatkan bahwa proses membangun tim tangguh tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan fondasi yang kuat dari level akar rumput agar Indonesia bisa bersaing secara berkelanjutan di panggung dunia. Hal itu tidak akan berubah dalam semalam. Jika Anda memiliki pemain-pemain yang biasa-biasa saja di level internasional, Anda tidak boleh berharap untuk memiliki tim hebat dalam waktu semalam, tutupnya. Kekalahan dari Australia menjadi pelajaran berharga bahwa naturalisasi hanyalah satu bagian dari solusi. Tanpa pembinaan yang solid, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terasa jauh dari kenyataan. Timnas Indonesia U17 tengah menjelma jadi kuda hitam yang mengguncang Asia. Yap, skuad Garuda Muda yang awal diragukan kini justru melenggang dengan gagah menuju Piala Dunia 2025. Kemampuan timnas Indonesia menyingkirkan sejumlah raksasa Asia sontak menyita perhatian dunia. Skuad Garuda menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang meraih tiket Piala Dunia 2025 untuk kategori usia 17 tahun. Menariknya, dua raksasa Eropa ini justru hanya bisa jadi penonton lantaran tersingkir di babak kualifikasi. Yap, dua raksasa Eropa ini harus jadi penonton timnas Indonesia di Piala Dunia nanti. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Ajang bergengsi ini bakal diikuti 48 tim dari 6 konfederasi FIFA. UEFA menjadi kontingen terbesar dengan 11 wakil, termasuk juara bertahan Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Namun, dua raksasa Eropa, Belanda dan Spanyol justru gagal lolos. Belanda U17 terpuruk di dasar grup A4 dengan hanya 1 poin. Sedangkan Spanyol U17 harus puas di posisi ketiga grup A2 dengan raihan 4 poin. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, diam-diam menaruh perhatian serius pada perkembangan timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri, pemberitaan soal tim nasional sepak bola Indonesia akhir-akhir ini selalu ramai di Belanda, bahkan dari senior sampai kelompok umur, kata Koeman. Terbaru tim nasional U17 mereka lolos ke Piala Dunia. Namun sayang tim nasional kita, Belanda, gagal lolos, lanjutnya. Mereka bermain dengan semangat luar biasa dan menunjukkan ambisi untuk perubahan agar lebih baik. Saya ucapkan selamat, pungkasnya. PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di Jakarta. Apakah ada pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, Pak? Tanya salah satu wartawan kepada Exco PSSI tersebut. Tambahan pemain keturunan lagi? Tentu saja, jika ada yang mau atau rekomendasi dari pelatih, kata Arya Sinulinga. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-namanya sepertinya agak asik di telinga. Lanjut Arya Sinulinga. Keturunannya dari sana juga, dari timnas pusat, Belanda, tanya wartawan lagi. Iya dari sanalah, balas Arya Sinulinga. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada. Posisi tengah sama penyerang, jawab Arya Sinulinga.
Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi striker lagi, agar tim asuhan Patrick Kluivert semakin gahar lagi. Depan masih kita cari. Ya biar mereka, pemain yang sudah ada, bisa bersaing, pungkas Arya Sinulinga. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan.